meninggalnya seorang anak berumur 13 tahun. Iya, karena proyek itu tergilas oleh truk-truk tersebut. Harusnya Jokowi bisa diseret untuk dihukum. Dan negara ini bukan milik Aguan, bukan milik Salim, ya kan, bukan milik Pandai Indah Kapuk, bukan. Ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Berarti ini sudah menyentuh kepada pelanggaran hak asasi manusia berat, dan Jokowi harus diseret. Aguan harus diseret dalam hal ini. Dipaksa untuk menjual tanahnya tersebut dengan harga murah itu, mereka tidak bisa mendapatkan pengganti untuk rumah mereka kembali. Lalu jika itu berupa tambak dan sawah serta ladang, mereka tidak lagi dapat pengganti untuk kelanjutan hidup mereka seperti apa. Yang ada dalam puncak-puncak ekonomi ini memang bukan pribumi asli, ya kan? Dan kita selalu merasa bagian daripada orang yang kami ini hanya penonton. Katanya pemilik, tapi kami hanyalah penonton begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Ibu Kurnia Tri Royhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abraham Samad. Netizen, Ibu Kurnia ini adalah tim advokasi ya, tim litigasi, advokasi yang mengajukan gugatan terhadap Aguan. Ya, salah satunya Aguan. Salah satunya Aguan dan pemerintah ya, Jokowi. Jokowi mantan berarti ya. Mantan. Jadi di gugatannya ditujukan kepada Aguan dan Jokowi. Ada sekitar 10 ya kalau nggak salah. 10 tergugat ya. Jadi ini gugatan perbuatan melawan hukum. Oke. Perbuatan melawan hukum ya. Sehubungan dengan PIK. Jadi PSN. Betul sekali. Jadi dengan nomor 754 sudah didaftarkan dan sudah melaksanakan sidang perdana pada tanggal 16 Desember yang lalu. Jadi sidang awalnya sudah terlaksana hari Senin kemarin, Bu Kurnia. Senin kemarin, betul. Bu Kurnia, ini menarik nih. Apa yang mendasari sehingga Ibu Kurnia nih sebagai tim advokasi tiba-tiba punya gagasan nih bahwa PSN PIK 2 ini kita harus ajukan nih ke pengadilan untuk gugatan perdatanya? Sebenarnya kalau gagasan saya itu terlalu wah ya. Jadi bukan saya ya Bang Abraham Samad ya. Ini kolektif. Rekan-rekan pengacara yang punya concern kepada kecintaan kepada tanah air dan bangsa, peduli kepada nasib anak bangsa begitu. Kalau lebih jauh lagi, saya kira rekan saya Ahmad Khosinuddin pasti setuju kalau saya mengatakan ada suatu pendapat dari Profesor Hafid Abbas yang menyatakan bahwa sebuah kerusakan kemudian juga perbuatan jahat itu tidak boleh kita lupakan atau dibiarkan ya. Tapi dia harus dipendam menjadi sejarah, itu bukan untuk dipendam tapi untuk diselesaikan ya. Jadi ini harus diselesaikan dan mungkin ini sesuatu yang baru karena belum pernah dilakukan dan yang dihadapi ini gajah, orang besar, konglomerat, oligarki. Begitu. Jadi kalau kita berpikir secara rasional kadang-kadang ini, Bu Kurnia, saya kan juga lawyer ya, jadi saya tahu apa yang terjadi di dunia peradilan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Kadang kita berpikir jarang orang yang melakukan gugatan kepada konglomerat atau oligarki itu bisa dimenangkan. Betul sekali. Rata-rata oligarkinya menang, rata-rata konglomeratnya. Iya, betul Karena sekali. dunia peradilan kita terkenal dengan dunia yang boleh dikatakan industri. Betul Kira-kira sekali. seperti itu. Iya, betul sekali Bang Abraham Samad. Tapi ini Bu Kurnia dan teman-teman luar biasa ya, tetap punya optimisme ya? Tetap, dan karena ini bukan yang pertama Bang Abraham Samad. Jadi kalau saya bertemu dengan rekan-rekan pengacara yang lain, kami itu punya kata-kata lu lagi gitu. Jadi seperti kalau kita sering mendengar zaman dahulu ya, welcome to the club gitu. Jadi kayak klubnya kita aja ini gitu. Tapi itu mungkin panggilan hati begitu ya. Saya dengan Ahmad Khosinuddin, kemudian Ibu Susi Asih, Azam Khan, Bang Juju Purwantoro, kemudian yang lain-lainnya juga. Dan mohon maaf kalau saya tidak sebutkan ya, saya jadi lupa ini karena banyak gitu. Jadi kami ini seperti paket begitu. Pada hari ini kami pernah kami ijazah palsu. Ya. Ijazah palsu pun pakai jilid itu, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Belum tentu saya ada di jilid 1 gitu. Jadi berarti gugatan ijazah palsu termasuk Ibu Kurnia termasuk, salah satu. Cuma saya yang di jilid 3-nya. Jilid 3-nya. Bu Kurnia, apa yang paling esensi sih sebenarnya di gugatan ini di PSN PIK 2? Esensinya tuh begini. Sebenarnya kan gugatan ini itu gugatan yang umum sifatnya. Jadi bukan orang yang merasa dirugikan dia menggugat, bukan. Tapi karena kami prinsipal kami sebagai warga negara
mereka itu banyak ragamnya, dari Aliansi Rakyat Menggugat, kemudian dari FPPI. Aliansi Rakyat Menggugat ini isinya mak-mak, mak-mak yang sangat peduli ya. Kita mungkin mak-mak demo, mungkin tahu Ibu Menuk dan kawan-kawan itu singa semua itu ya. Nah kemudian FPPI, jadi Purnawirawan Pejuang. Ada Pak Kolonel Sugeng Waras di situ, kemudian Pak Nur Saman ya, banyak lagi. Jadi mereka yang iya, kita tahu ini yang cinta tanah air ya. Saya tidak mengatakan ada yang tidak cinta, tetapi faktanya emang begitu kan, ya serba dua lah begitu. Nah jadi mereka ini umum, jadi bukan orang yang terdampak langsung begitu. Nah makanya disebut perbuatan melawan hukum. Mengapa kami lakukan ini? Karena kami tahu kita kenyang dengan penolakan dari pihak pengadilan, Bang Samad. Nah sebagai contoh kenapa saya selalu hubungkan ke ijazah palsu. Kita tuh sebenarnya sudah tahu bahwa ujungnya bagaimana begitu ya. Istilahnya Bang, kalau agak mendetil sedikit, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, ini bukan menuduh ya. Ada konspirasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kami sudah paham ujungnya kayak apa tuh kami sudah tahu. Dan untuk menolaknya itu akhirnya dikatakan lewat keputusan sela bahwa ini bukan menjadi ranah daripada pengadilan negeri. Ini harusnya masuk kepada pengadilan tata usaha negara. Kok dia anggap ini soal besiking? Padahal kita soal perbuatan melawan hukum, onreh matekhdat gitu kan? PMH ya. Iya, kalau yang dipidana itu wederrechtelijk gitu. Nah, bagus gitu juga bahasa Belandanya di Bu Kurnia. Itu doang yang tahu ya Bang Samad. Bu Kurnia, ini kan menarik kalau kita lihat ya. Carut marut tentang PSN PIK 2 itu kemarin kita sempat juga wawancara Tempo di sini, dan mereka menggambarkan secara utuh ya bahwa banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi di PSN PIK 2 ini. Belum lagi kalau kita lihat banyak aturan-aturan yang dilanggar. Kemudian banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi untuk bisa dijadikan proyek strategis nasional. Apakah Ibu Kurnia juga melihat itu sehingga ada dalam gugatan itu juga dimasukkan salah satu pertimbangan-pertimbangan? Absolutely, definitely, sure. Jadi saya ingin mengatakan, jadi kami sepakat ya, walaupun Pak Said Didu tidak masuk dalam sebagai prinsipal kami, penggugat kami, maka kami masukkan ini di nomor 1 itu sebagai penyelundupan hukum. Kita kan tahu ya, PSN PIK 2 itu Pak Nusron Wahid juga sudah mempertegas hanya 1.755. Ya, yang diletakkan sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Dan kemarin itu terkonfirmasi oleh wartawan Tempo juga. Nah, begitu kan. Jadi itu hanya menyangkut wilayah Kecamatan Kosambi. Permasalahannya, mengapa pembebasan lahan itu sampai kepada di 10 kecamatan, 9 di Tangerang, 1 di Tanara, Serang. Ini. Kira-kira seperti itu. Ini artinya ada penyelundupan. Jadi dengan dasar disematkan PSN itu, mereka bersikap seenaknya kepada rakyat, memperlakukan sebagai pembebasan lahan begitu. Nah, otomatis rakyat adalah korbannya. Artinya seharusnya mereka, kalaupun mereka memang mau berjual beli secara normal, kan harusnya ada tawar-menawar yang baik, harga yang bagus. Ini enggak. Ini PSN loh. Jadi kesannya kalau kamu nggak mau, berarti kamu memberontak terhadap proyek negara begitu. Ya, kami bisa usir kamu. Kami bisa usir kamu kapanpun kami mau. Itu yang terjadi. Jadi berarti yang terjadi di lapangan kan Ibu Kurnia ini pasti tahu ya, sebelum melanjutkan gugatan pasti berkunjung ke sana. Apakah memang sudah terjadi tindakan-tindakan represi, misalnya rakyat itu dipaksa kalau tidak mau dititipkan uang di pengadilan aja, kemudian dipaksa untuk melepaskan haknya tanah dan itu sebagainya. Faktanya terjadi. Kalau saya kebetulan nih Bang Samad, kita harus jujur ya, saya kebetulan tidak intens ke lapangan, itu pasti rombongan para lelakinya nih. Jadi kita kalau berjuang itu yang lelakinya ini mengutamakan yang lelaki dulu kalau di lapangan. Kecuali rombongan ARM, dia tetap datang dia ke bagi-bagi tugas. Iya, bagi-bagi tugas. Jadi saya ingin mengatakan itu terjadi. Apalagi kan diperkuat dengan investigasi hampir 6 bulan yang dilakukan oleh Pak Said Didu ya. Jadi kita ini bersinergi. Of course harus bersinergi kan. Dan dasar kita itu harus kepada fakta. Jadi kalau Anda mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin, semua omongan-omongan di luar yang menyatakan ini hoax segala macam itu kami anggap sebagai bedak-bedak. Ya itu kalau bedak itu bisa hilang dengan hujan fakta gitu kata dia. Jadi kita sudah melihat itu dan kami membentuk tim litigasi. Dalam hal ini dipimpin oleh ketuanya Bang Juju Purwantoro. Setiap pengaduan-pengaduan yang merasa mereka itu telah dirampas haknya, mungkin tanahnya diuruk tapi tidak dibayar tapi tidak sesuai ya, sesuai pun dengan keinginan pengembang, itu silakan melapor. Oh, berarti Bu Kurnia ini membentuk tim posko pengaduan. Posko pengaduan, betul. Dan bahkan Bang Samad, yang terjadi apa? Ini yang luar biasa. Kan sempat tersiar kabar bahwa ternyata
ini rombongan yang anti Cina seperti itu kan. Karena kebetulan pengembangnya ini adalah bukan lagi rahasia, adalah orang warga keturunan ya, pengusaha ternama begitu bernama Aguan misalnya begitu. Enggak, justru yang muncul sekarang Anda mungkin sudah tahu agak viral juga ya kan, no viral no justice nih, Bang Charlie itu. Dan dia adalah orang yang menjadi korban. Non-pri juga ya? Itu non-pribumi. Jadi dan itu sedih sekali. Saya kemarin terlibat talk show juga dengan beliau begitu ya. Ternyata dia punya SHM yang usianya hampir 35 tahun. Orang yang punya SHM masih bisa digiring menjadi suatu kasus penggelapan lah dan segala macam. Oleh siapa itu? Oleh perusahaannya. Jadi saya tidak bisa menyebut secara pasti ya, tetapi yang pasti itu pasti ada hubungannya dengan Pantai Indah Kapuk gitu. Oh, jadi lokasinya berada di PSN di Iya, situ. betul. Iya, betul. Dan dia sudah tidak lagi mempunyai hak hari ini. Yang terburuk dia sempat ditangkap katanya di tengah malam, ditangkap sampai lebih dari 50 polisi dan segala macam ya. Dan semua hal-hal buruk dia rasakan sampai dia mengatakan sebegininya hidup di Indonesia ini. Ayahnya dia ceritakan dengan gamblang itu karena takut diintimidasi terus, takut dikriminalisasi sampai lari ke Singapura. Akhirnya lari ke Australia. Tapi hikmahnya katanya karena ayah ini pas diperiksa ternyata sakit kanker. Jadi ada istilah kata tuh, ada hikmah di balik itu semua. Ayahnya sudah meninggal dan setelah peristiwa ini pun tetap berlanjut mendapatkan masalah lagi begitu. Tetap diintimidasi. Jadi nantilah untuk berita terbarunya, karena saya ada mendengar terbaru ini, kami terus berkoordinasi dengan beliau walaupun lagi dia tidak termasuk dalam prinsipal, tapi bagi kami ini menambah khasanah daripada kekayaan bukti-bukti kami begitu. Oke, berarti yang terjadi Bu Kurnia di lapangan bahwa rakyat itu mendapat intimidasi juga dari oknum. Mendapat intimidasi. Gitu ya? Itu pasti dapat intimidasi dan kriminalisasi. Dan mungkin saya tambahkan ya Bang Abraham Samad, selain yang saya maksud penyelundupan hukum tadi ya, itu pengangkutan material ya kan, by truck itu sudah membuat polusi, kerusakan ya kan, kemudian kekacauan dalam masyarakat yang di situ gitu ya. Karena mereka melakukan jam pengangkutan material tersebut itu bukan berdasarkan aturan Bupati Tangerang ya, yang sudah ada aturannya antara jam 22 sampai dengan jam 5 subuh, itu 1 kali 24 jam. Dan yang terburuk telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seorang anak berumur 13 tahun. Itu karena proyek. Iya, karena proyek itu tergilas oleh truk-truk tersebut. Proyek truk yang mengangkut truk yang mengangkut tersebut begitu. Jadi, yang paling bahaya lagi kalau kita makin meningkat, tentu saja rakyat yang terkena saya katakan tadi, mereka menyebutnya sebagai pembebasan lahan, dia terapkan PSN itu dan mereka menukarnya dengan harga yang sangat murah. Konon kabarnya antara 30.000 sampai dengan 50.000. Hari ini saya dalam salah satu talk show juga mengatakan semangkok bakso aja sekarang tidak dapat seperti itu ya. Nah, tetapi yang lebih parahnya itu ketika mereka menjual dengan dipaksa untuk menjual tanahnya tersebut dengan harga murah itu, mereka tidak bisa mendapatkan pengganti untuk rumah mereka kembali. Lalu jika itu berupa tambak dan sawah serta ladang, mereka tidak lagi dapat pengganti untuk kelanjutan hidup mereka seperti apa, seperti itu. Nah, itu kira-kira. Berarti dampaknya luar biasa Bu ya, karena orang menjadi kehilangan pekerjaan ya. Luar biasa. Sumber pendapatannya dicabut ya. Misalnya kalau dia petani, sawahnya diambil, betul, dia kehilangan pekerjaan. Nelayan begitu pula ya. Iya, betul. Dan nggak mungkin kalau misalnya dia tadinya nelayan, kalau dia pindah dari situ kan nggak dapat lagi daerah-daerah. Iya, itu betul sekali. Belum lagi kan ada sungai yang diuruk, laut yang dipagari. Itu kan membuat nelayan harus berputar. Berarti kan BBM-nya lebih besar begitu kan. Nah, kemudian juga akses jalan ditutup. Orang itu sudah puluhan tahun mungkin nenek moyangnya di situ begitu, berarti kan merusak yang ada begitu. Nah, ini menurut saya kejam. Nah, saya tertarik dengan wawancara Bang Abraham Samad dengan Pak Profesor Hafid Abbas ya, yang menyatakan bahwa ini masuk dalam kategori sebenarnya pelanggaran HAM berat ya. Dan menurut saya kalau sudah mengenai HAM berat, harusnya Jokowi bisa diseret untuk dihukum. Ini menarik nih. Jokowi harusnya bisa diseret kalau ini pelanggaran HAM. Kemarin kita sempat wawancara Tempo di sini, Bu. Dia juga menyatakan bahwa sebenarnya proyek strategis nasional di era Jokowi itu sesungguhnya, ini kata Tempo bukan sesungguhnya, hanya modus bagi pemerintah memberi dan melindungi pengusaha nakal. Setuju. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi bahwa sejak berkuasa bukan hanya di PIK 2, tapi sudah ada 233 PSN. Iya. Proyek strategis nasional yang tersebar di berbagai daerah dengan nilai investasi 6,247 triliun. Ini di era Jokowi. Iya. Apakah Ibu Kurnia melihat bahwa ini kan dalam gugatan pasti juga
nama Jokowi ada dicantumkan ya? Iya, karena dia salah satu yang kami gugat. Oke. Apakah memang dalam penelusuran Ibu Kurnia melihat bahwa sebenarnya yang bisa diminta pertanggungjawaban juga adalah Jokowi selaku presiden pada saat itu yang mengeluarkan status PSN kepada PIK 2? Nama beliau itu saya lupa ada di nomor berapa ya, tetapi bukan nomor 1. Jadi kalau Bang Abraham Samad menanyakan apakah dia bisa, bukan bisa. Menurut saya dia adalah salah satu yang paling utama. Karena dia adalah mantan kepala negara. Dan pemberian PSN ini hanya 2 hari setelah pengumuman kemenangan. Ya, presiden yang pada hari ini berkuasa begitu. Tentu akan ada banyak perdebatan untuk itu gitu kan. Nah, kan sampai ada aguan dalam salah satu wawancaranya dengan Tempo kan, yang cukup menggegerkan itu, dia mengatakan bahwa kami harus menyelamatkan wajah presiden begitu kan. Nah, tentu kita berpikir kalau ini diberikan seperti ini, mungkinkah ini tukar guling kan, dari mereka mau berpayah-payah di IKN gitu untuk menyelamatkan wajah presiden, di mana IKN itu nggak laku, nggak ada yang mau begitu, dan mereka terpaksa untuk memoles wajah presiden ini, dan mungkin ini imbal baliknya adalah diberikan status PSN tersebut. Begitu. Jadi ada dugaan kompensasi, Bu ya? Ada dugaan kompensasi itu. Ya, karena mereka sudah menginvestasikan dananya di IKN dan kemudian ada dugaan diberikan kompensasi. Kan no free lunch, nggak ada makan siang gratis itu kan? Menarik, tidak ada makan siang gratis. Dan lebih jauh lagi Bu Kurnia ya, kalau kita lihat bahwa PSN PIK 2 ini kan menimbulkan kesenjangan sosial yang terlalu gap sangat jauh antara si kaya dan si miskin, benar. Antara pendatang dan penduduk lokal. Itu kan yang terlihat. Dan belum lagi kalau kita lebih jauh ke sana bahwa ternyata rumah-rumah yang ada di sekitaran PSN PIK 2 itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang boleh dilihat pendatang, kemudian orang yang kaya, dan kemudian yang ada di PIK 2 yang penduduk lokal itu hanya bekerja sebagai pekerja-pekerja yang berada, mohon maaf, di level menengah bawah, misalnya jadi satpam, jadi office boy dan lain sebagainya. Apakah Ibu Kurnia melihat kesenjangan sosial itu sudah terjadi luar biasa di proyek PSN ini? Itu sudah pasti, Bang Abraham Samad ya. Kita beginilah, ketika mereka pembebasan lahan tersebut dibeli dengan harga 30, kalau beruntung 50 ya, padahal katanya pasarannya sebenarnya seharusnya 500.000 gitu kan. Nah, itu kita pahami apa yang bisa dia dapatkan dengan uang tersebut begitu. Tapi pihak Agung Sedayu sendiri berapa menjualnya? Konon kabarnya sampai 40 juta per meter. Itu nggak mungkin bangsa Indonesia yang pendapatannya sederhana itu bisa tinggal di situ, ya. Jadi jangan katakan kita ini anti Cina, kita ini kok rasis dan segala macam. Faktanya begitu. Itu pasti orang dengan pendapatan yang luar biasa. Ya, setingkat konglomerat lah yang tinggal di situ. Ya. Ibu Kurnia bisa nggak tinggal sana? Nggak mungkin bisa tinggal di situ. Apalagi kita dengan pengacara yang kita pro bono ini kan, demi rakyat kita pro bono ini gitu. Jadi kita sudah paham itu. Nah, jadi bukankah benar bahwa mereka seperti membuat suatu entitas sendiri, Bang Samad? Ya, ada tembok tinggi. Kan kalau dilihat dari udara kan tembok itu kan, yang bagian sini orang kaya semua, yang sini orang miskin, orang daerah gitu kan. Yang pasti kena banjir mereka. Sekarang udah kena banjir itu, gara-gara pemagaran daripada ini tembok dan segala macam itu aksesnya sudah semakin membuat yang menderita rakyat. Ini orang tidur di bawah tuh air. Berarti itu sekarang dampaknya luar biasa. Udah luar biasa. Dengan musim hujan ini, dengan adanya tembok tinggi, maka rakyat lokal itu kebanjiran. Oleh Bang Said Didu dibilang mirip-mirip Gaza katanya gitu kan. Seperti itu. Jadi tidak mungkin kita memiliki rumah di situ, dan sudah pasti bukan kita yang untuk di situ. Maka tak usahlah bermistifikasi ya, istilahnya Bang Zainal Arifin Muhtar tuh, pakar hukum tata negara juga. Mistifikasi. Jadi selalu dikatakan nanti kami akan bisa empowering tenaga kerja yang banyak begitu kan. Enggak ada, itu bullshit. Itu hanya untuk orang tertentu yang punya duit. Kalau kau tak punya duit, tak usah mimpi di situ begitu. Paling jadi pekerja-pekerja kelas menengah ke bawah. Kelas menengah, ya begitulah. Ya satpam seperti yang Abang bilang tadi gitu kan. Berapa banyak sih yang bisa direkrut kan begitu kan. Nah itu. So saya mau sambung sedikit. So, makanya saya mau bilang, siapa saja penguasa di negeri ini yang punya andil partisipasi dalam membuat PSN itu, saya ingin mengatakan Anda bertobatlah. Lihat efeknya sekarang ya. Konon kabarnya ini, mohon maaf, saya orangnya suka nyentil ya. Katanya dulu ide daripada Sandiaga Uno juga dari situ gitu kan. Itu Pak Sandiaga Uno ketika menerapkan itu mikir nggak, awasi nggak ini benar apa nggak yang saya sudah sarankan ini begitu. Karena Anda akan turut berdosa kalau seperti itu begitu ya. Karena usulan datang dari dia. Iya dong. Jadi jangan seperti itu begitu. Nah, sedangkan ini saya kembali ke Pak Profesor Hafid
Abbas lagi nih. Beliau mengatakan untuk bisa menerapkan suatu daerah itu berganti dari pembebasan lahan menjadi sesuatu yang ingin dikuasai oleh pemerintah menjadi PSN itu syaratnya sangat keras. Ya kan? Ada prosedurnya. Ya kan? Itu tidak bisa langsung itu. Yang dilakukan pemerintahan Jokowi itu menabrak dua aturan sekaligus. Aturan internal kita Indonesia dan aturan internasional sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk bisa menjadikan PSN itu nggak bisa setara peraturan presiden doang begitu kan. Itu harus bagaimana? Dengan keterlibatan DPR. Mengapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang yang banyak dan berkelanjutan. Efeknya besar begitu. Hubungannya kepada hak asasi manusia tadi. Dan satu lagi Bang Samad, ini tidak diperbolehkan cara-cara kekerasan dengan pentungan, katanya kan nggak boleh itu dilakukan, misalnya mengusir orang tengah malam dan segala macam, dilakukan pada saat hari besar, anak-anak sedang ujian dan segala macam, nggak boleh. Bahkan Rachel, katanya Rachel dari PBB itu mengatakan ada penerapan tertentu, misalnya setelah dibikinkan misalnya perumahan ini, itu untuk orang kaya itu paling sedikit, karena dia orang kaya, jadi dia nggak perlu terlalu dipikirkan. Yang dipikirkan itu yang paling berdampak, yaitu orang susah tadi. Iya, seperti kan zaman Soeharto, Bu Kurnia, itu kan ada konsep misalnya kalau masalah perumahan ya, pengembang itu disyaratkan misalnya 1 rumah mewah, 6 rumah sederhana, 15 rumah sangat sederhana yang berada di satu area, kan begitu ya. Iya, betul. Tapi ini kan nggak mencerminkan gitu, seperti itu. Karena dia bangun tembok ya. Supaya tidak terjadi yang Abang Abraham Samad takutkan tadi, gap yang terlalu tinggi itu begitu. Karena ingat preambul daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan sudah jelas bahwa negara ini dibentuk untuk mensejahterakan semuanya, melindungi seluruh tumpah darah. Kok bisa? Iya, semua, nggak terkecuali, bukan Aguan doang. Dan negara ini bukan milik Aguan, ya kan? Bukan milik Salim, ya kan? Bukan milik Pandai Indah Kapuk, bukan. Ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Dan justru sebenarnya yang paling rendah di bawah itulah yang harus diangkat derajatnya begitu. Itu yang harus diberdayakan. Itu yang harus diberdayakan. Tapi justru sebaliknya, mereka selalu menjadi termarginalkan. Seperti dibuang sebegitu saja. Padahal kalau pemilihan umum, bukankah suara mereka yang selalu direkrut dengan bansos, dengan kaos, dengan segala macam kan? Setelah selesai sudah, mereka adalah yang paling terdampak itu pasti mereka begitu. Oke, ini kan kita udah lihat nih dampaknya Bu ya, setelah proyek itu dibangun menjadi tumbuh sebuah kawasan elit, tapi di sebelahnya menjadi kawasan yang kumuh dan miskin. Itu kan yang kita lihat dampaknya. Sampai hari ini kan masih seperti itu. Dan Ibu tadi katakan bahwa hari ini di musim hujan itu kebanjiran penduduk sebelah ya, karena airnya nggak mengalir. Apakah Ibu Kurnia melihat kalau misalnya ini terus terjadi, tidak dievaluasi, tidak ada langkah-langkah yang konkret untuk segera mengembalikan posisi seperti semula, maka kalau kesenjangan sosial ini terlalu lebar, maka ujung-ujungnya dia akan menimbulkan kecemburuan sosial. Betul. Kalau kecemburuan sosial semakin memuncak, maka yang kita khawatir bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kerusuhan dan lain sebagainya. Itu betul sekali Bang Abraham Samad. Oleh karena itu ya, kami ekstrim dalam gugatan kami itu. Jadi kami menghendaki dihentikan proyek PSN ini, baik yang PSN maupun yang tidak PSN. Mungkin kedengarannya kok ini sekali gitu ya. Iya, hentikan dulu. Kenapa? Supaya bisa dilakukan audit. Kita kembali ke titik nol dahulu. Nanti mau diapakan nanti kita lihat dahulu kondisinya. Jadi audit dulu itu. Apakah ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Makanya dalam satu petitum kami itu ya, kami mengatakan bahwa ini harus dihentikan sampai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewiss gitu kan. Jadi konon kabarnya perkara ini sudah sampai di meja Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Prabowo yang kami cintai ya. Saya harus mencintai Pak Prabowo loh. Kan pendukungnya ya? Dulu sempat mendukung. Karena ya boleh dong saya jujur ya Bang Abraham Samad. Karena Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Jokowi kan begitu ya. Nah tapi kan masih mencintai kan Pak Prabowo. Tentu saja kita dihadapkan pada fakta Indonesia harus punya pemimpin. Dan Islam pun begitu mengajarkan ya. Jadi daripada tidak punya pemimpin harus punya pemimpin. Tapi kami tahu Pak Prabowo itu barang bagus. Jadi Pak Hafid memujinya dengan mengatakan bahwa beliau ini intelektualnya tinggi. Pintar ya? Ya pintar. Nah, oleh karena itu karena beliau orang pintar, mana jangan lebih pintar, lama-lama. Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Itu tidak bisa dibandingkan. Jadi bukan kata mana lebih pintar. Pak Prabowo itu pintar, Pak Jokowi itu cerdas. Begitulah. Jadi Pak Prabowo itu pintar ya, jadi cerdas juga dan kita tidak malu. Gaya-gayanya mirip Soekarno gitu kan. Jadi dia retorika gitu. Tetapi kita tahu hatinya baik. Nah, tapi itu tadi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama bergumul dengan Pak Jokowi. Dia sudah selesai.
Jadi tahap ini silahkan beliau sendiri, begitu dia mau ngapain, mau bentuk partai silahkan. Bapak fokuslah kepada rakyat. You know, the most incredible moment ya, G20 KTT, G20 di Rio de Janeiro, right? 18 November 2024 beliau mengatakan, I was elected on issue of hunger and poverty. 25% of children of Indonesia going to be hunger, ya kan? Jadi hunger and poverty something that we have to overcome. Jadi dia sudah tahu masalah dia sekarang kemiskinan dan kelaparan. Itu membuat terbelalak para kepala negara dan pengamat. Really? Masa iya negara dengan sedemikian besar sumber daya alam, negara yang ada di posisi yang sangat strategis gitu, masih bisa kelaparan? Iya, kok kelaparan? Sedangkan yang didengar dari presiden sebelumnya itu bagus-bagus semua. Sehingga dia tidak memikirkan makan rakyatnya, tapi infrastruktur terus-terusan. Begitu. Nah jadi maksud saya, Pak, kerja keras nih Pak. Ya, so stoplah yang itu tadi. Mari kita fokus ke depan untuk memberdayakan, menyejahterakan, mencintai rakyat Anda dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Bapak selalu dalam 2 periode yang lalu itu mengatakan bahwa saya ingin mengabdikan diri saya untuk Indonesia, mewakafkan gitu kan. Dan dia sampai menulis sebuah buku yang menyatakan paradok Indonesia. Itu menyatakan tentang betapa paradoknya Indonesia. So this is your time, do it right now. Seperti juga di PSN kan paradoks ya. Iya. Paradok itu kan paradok ya. Iya, nah, di sebelah sini kaya, betul. Tapi di sebelah sini betul. Kan itu kan paradoks. fakta nyata. Masa kita perlu ajarkan tentang hal tersebut. Nah, satu lagi nih Bang Samad mengenai Menteri ATR kita, Kepala BPN ya, Pak Nusron Wahid. Dia kan sudah memberikan kita angin segar ini. Sinyal ya, sinyal bagus gitu kan, yang menyatakan bahwa 1.755 PSN. Jadi itu hanya sampai Kosambi itu, yang lainnya itu tidak. Ini belum sesuai dengan RDTR dan RT RW-nya. So lakukanlah sesuatu. Ini sudah berapa hari ini kami menunggu. Kalau memang itu tidak sesuai, maka audit seperti yang kita sampaikan tadi. Hentikan dan jangan coba-coba misalnya malah menyesuaikan ini proyeknya jalan terus, ininya disesuaikan dengan proyek tersebut. Itu kesalahan luar biasa. Berarti gugatan Ibu ini bertujuan untuk menghentikan proyek PSN. Proyek PSN ini yang menderitakan rakyat begitu. Dan kemudian dilakukan audit ulang. Apakah dia layak dilanjutkan atau dihentikan? Iya dong, ya kan? Kalau layak silahkan, nggak apa-apa kok. Kami nggak anti itu semua begitu. Yang penting rakyat jangan dimiskinkan. Jangan dimiskinkan, dan jangan digusur. Jangan disakiti, jangan digusur. Jangan diusir seperti binatang. Iya dong, jangan diusir seperti binatang. Apakah yang terjadi di PIK seolah-olah rakyat itu seperti binatang terusir? Ya, menurut saya seperti itu. Ya, walaupun nih dalam banyak kami berbicara dengan lawan bicara, mereka mengatakan itu hanya omon-omon. Berikan kepada kami masalahnya, nanti kami akan selesaikan, katanya begitu kan. Menurut saya, Anda jangan bermimpi mengatakan hal yang demikian. Sebagai contoh, Pak Yoris Raweyai ya, dia mendatangi lokasi, kemudian dia membuat suatu narasi permakluman. Ini memang betul belum sesuai dengan RDTR, tetapi ini sedang berjalan. Masa proyeknya jalan, RDTR-nya baru mau dibikin begitu kan? Nah, terus dia memaklumkan itu, dan saya sudah mendatangi Abdesi. Mereka mengatakan betapa banyaknya manfaat yang didapatkan dari PSN ini. Ya iyalah kalau dia ngomong ke Abdesi, ngomongnya ke kita lah, ke masyarakat, ke rakyat yang langsung terimbas akan hal tersebut. Lihat bagaimana mobil-mobil itu masuk wirawiri 1 kali 24 jam, polusi yang disebabkan, sungai yang diuruk, kemudian pantai yang dipagar, kemudian akses jalan yang ditutup, rakyat yang terisolasi dengan sedemikian rupa. Dilihat itu gitu. Ya kunjungi orang yang kecelakaan, baik yang meninggal maupun yang cacat begitu loh. Ya kan? Dan yang lebih tinggi lagi nih Bang Samad, ada yang kita khawatirkan kalau sampai terjadi pembiaran ini, maka surat keputusan Menku, Menteri Perekonomian dan KPPIP itu ya, percepatan infrastruktur itu, berarti kita membiarkan ada entitas negara dalam negara. Inilah yang membuat kita begitu khawatir dan takut, karena faktanya yang ada dalam puncak-puncak ekonomi ini memang bukan pribumi asli, ya kan? Dan kita selalu merasa bagian daripada orang yang kami ini hanya katanya pemilik, tapi kami hanyalah penonton begitu. Jadi dalam gugatan ini Ibu mengkhawatirkan ya bahwa nanti seolah-olah ada entitas dalam negara dalam negara. Jadi kalau begitu saya mencoba mengartikan kata-kata Ibu itu, Ibu khawatir bahwa nanti PIK ini menjelma seperti Singapura. Iya, tentu saja. It's going to be, ya kan? Perlahan-lahan ataupun cepat akan terjadi seperti itu.
Itu gejalanya sudah ke arah sana? Contohnya begini, tahun 2001, kami saat itu sedang menggugat DPR dan Presiden Jokowi. Jadi kita ini memang hubungannya ke sana saja. Bukan benci secara pribadi, bukan. Tapi tetap kebijakannya. Sayang juga enggak kayaknya. Sayang nanti dia timbul lagi gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada sekelompok anak muda waktu itu ingin mengibarkan bendera merah putih di PIK itu, dan itu tidak diperkenankan dengan alasan tidak boleh berkerumun dan segala macam. Sebenarnya begini saja, kalau memang tidak diperbolehkan, petugasnya ambil itu bendera, pasangkan di situ untuk menunjukkan kenapa pemuda-pemuda itu ingin memasangkan. Dia mungkin uji coba ini masih negaraku atau bukan, ya kan? Ada apa ini kok tidak diperbolehkan? Dan ini sangat menyinggung harga diri. Bendera merah putih, dilarang, kok diperbolehkan, dilarang. Siapa kau gitu kan? Ya. Siapa kau? Ini saya marah sekali nih gitu. Oh, jadi kejadian itu membuat Ibu berpikir ini kayaknya ada entitas yang berada dalam sebuah negara dan jangan-jangan ini menjelma seperti kayak Singapura ya? Ya, sebenarnya saya Bang Abraham tidak mau terlalu jauh ya. Ini kalau kita mau mempelajari politik lebih jauh gitu, coba Anda cek. Kita lihat, adakah ini hanya urusan PSN saja? Tidakkah orang-orang ini orang-orang yang berperan dalam pemilu misalnya atau bagaimana kan? Karena kita tahu pemilu ini adalah high cost, costnya tinggi sekali, ya kan? Sehingga dibutuhkan kata orang tuh cukong-cukong dan segala macam. Nah nanti kalau mereka sudah membiayai, bukankah mereka akan menagih janji, ya kan? Nah itu orang yang ditagih janji kan otomatis harus membayar janjinya ini. Mending kalau membayar janjinya sekali, tapi dia akan terus merasa butuh sehingga keterkaitan di antara mereka itu begitu. Dan kami sangat menyadari ya, tim advokasi ini yang kami lawan ini memang tidak gampang, tapi harus tetap kami lakukan. Salah satu lawan bicara saya kemarin itu mengatakan, Anda tidak mempercayai pemerintah, tapi Anda terus melakukan gugatan ke pengadilan. Iya, kami akan terus melakukan gugatan walaupun kami tahu kami akan dikalahkan, ya kan? Jadi istilah kata tuh ini sesuatu yang harus kami jalankan. Memang tugas kita bukan menang kok, hanya berjuang begitu. Jadi memang Ibu juga lihat bahwa ada kondisi peradilan kita yang faktanya kadang-kadang sulit bagi pencari keadilan, yaitu posisi rakyat kecil itu bisa menang di pengadilan. Ya begitulah, seperti itu menurut saya yang berdasarkan pengalaman ya. Ini benar-benar pengalaman dan banyak pengalamannya begitu. Banyak kejadian-kejadian lucu dan kadang-kadang kita heran kok bisa ini terjadi dalam peradilan kita begitu, ya kan? Seperti misalnya ketika hakim menentukan di putusan sela bahwa ini bukan kewenangan kami, ini merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara. Kita kan tidak mengadili besiking ya, keputusan-keputusan bukan. Ini perbuatan melawan hukumnya begitu loh. Ya? Iya, baca dong. Permasalahannya Bang Samad, kita itu belum bisa masuk ke pengadilan, masih berada di pagar doang, itu tidak bisa diungkap gitu. Kenapa? Sibuk dengan legal standing lah. Waktu kami menggugat ijazah palsu itu, 6 bulan hanya bicara legal standing. Padahal orangnya jelas tidak jauh dari pengadilan itu begitu. Ya. Nah akhirnya kami minta kepada hakim, tolong yang mulia, ini bagaimana? Kalau begitu ganti dari Presiden Jokowi menjadi Jokowi pribadi. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh hakim, karena memang terus terang kami, karena itu terdokumentasi secara baik, jadi kalau ada apa-apa kan yang ngomong hakim ya, berarti kan bisa dipercaya. Barulah sekali datang, itu pengacaranya yaitu Otto Hasibuan. Jadi seperti ini itu. Semakin menarik ya kalau kita menguliti PIK lebih jauh, bahwa ternyata proyek strategis nasional yang diletakkan di PIK 2 itu sebenarnya syarat dengan pelanggaran-pelanggaran ya, syarat dengan tidak terpenuhnya prosedur-prosedur hukum, sehingga Ibu Kurnia dan kawan-kawan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan itu ya. Betul. Apalagi hal yang paling esensi yang Ibu lihat pelanggaran yang paling menyolok di penetapan PIK 2 itu? Saya merasa bahwa dalam gugatan tersebut sudah cukup sempurna ya, karena kita memang mengambil poin-poin pokok begitu kan. Yang terpenting nanti itu sebenarnya pembuktian gitu. Nah, tinggal kita berdoa, bisakah kita sampai ke sana gitu. Karena begini, sidang ada putusan selanjutnya. Iya, masalahnya bukan cuma itu Bang Samad. Sidang pertama saja, aguan itu oleh hakim dikatakan tidak diketahui alamatnya. Ini orang paling terkenal di muka bumi gara-gara peristiwa ini tidak diketahui. Ya kan, di mana tempatnya. Jadi tidak, kami kan relasinya kan diperlihatkan di persidangan, tidak bisa ini ya, belum ada. Jadi Anda ganti lagi alamatnya, cari lagi. Ya nggak apa-apa, kita mah nggak masalah, kita akan cari lagi. Baik rumahnya di Singapura, mau di mana kita akan cari itu, ya kan. Padahal rumahnya di PIK ya. Kan sudah tahu rumahnya yang besar itu siapa lagi kalau bukan dia gitu kan. Nah lalu yang kami sayangkan juga, tapi kami udah biasa, Pak Jokowi tidak mendatangkan dirinya sendiri maupun yang mewakilinya. Itu udah kenyang kita, udah tahu kita kan. Kemudian termasuk Erlangga Hartarto, ya dalam hal ini selaku Menteri Perekonomian ya kan. Nah kemudian yang disayangkan lagi ya ini Departemen Keuangan, padahal kita mau ngasih duit.
Karena kami menggugat ini untuk kerugian material dan imaterial itu 612 triliun 200 miliar rupiah. Itu tuntutan ya? Ya, itu tuntutan material dan imaterial ya. Sebagai tanda bahwa kompensasi atas kerusakan yang terjadi karena PSN, sekaligus untuk membantu pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi untuk menutupi defisit anggaran. Yang jumlahnya 400 sekian triliun itu. Berarti tuntutan dalam bentuk material dan imaterialnya, yaitu ada tuntutan ganti rugi yang berapa miliar tadi Bu? 600 triliun. 12 triliun 200 miliar. Berarti itu nanti kalau misalnya kita berandai-andai. Kalau ternyata gugatan itu dipenuhi dan aguan membayar itu perusahaan membayar, berarti uang ini Ibu kembalikan ke negara untuk membantu. Tidak akan untuk kantongnya para pengacara ataupun prinsipal, tidak, itu untuk negara, menutupi defisit anggaran. Jadi kita bantu Pak Prabowo. Berarti dimasukkan ke kas negara. Kas negara, makanya kita ikut turut tergugat itu Kementerian Keuangan ya, untuk nerima uang saja, masih nggak datang juga. Begitu. Jadi kalau saya melihat ini sekilas bahwa gugatan ini mulia sekali Bu ya, karena ada tuntutan material dan imaterialnya dalam bentuk nominal uang, tapi itu sebenarnya diperuntukkan untuk negara ya? Iya, betul sekali. Apakah juga uang itu nanti diperuntukkan untuk memperbaiki kembali masyarakat yang sudah berdampak nih? Iya, kan memang itu, yang paling utama itu ya. Jadi 600 sekian itu sudah dihitung. Nah itu untuk terdampaknya, kemudian untuk menutupi defisit anggaran tadi. Kan Pak Prabowo kan punya program memberi makan gratis, katanya begitu kan. Kita tahulah kok anggarannya diturun-turunin terus gitu kan. 10.000 bisa beli apa, sampai Ibu Megawati terpancing untuk berkomentar. Mas Bowo katanya, "Mbok ya dihitung ulang," katanya gitu. "Opo iya toh," katanya kan. Cabai udah pada mahal, semua pada mahal kayak begitu kan. Berarti kan menunjukkan ketidakmampuan negara. Nah, kita bantu di situ begitu. Kalau begitu jelas ya bahwa gugatan ini sebenarnya sangat mulia, bertujuan mengembalikan posisi sebelum ditetapkannya PSN di PIK 2 itu ingin dikembalikan posisi seperti semula. Oleh karena itu tadi Ibu dalam gugatan menyatakan perlu ada audit ya. Audit. Jadi di status quo kan, kemudian diaudit. Diaudit, iya. Nanti kalau dilihat dan dipandang perlu, apakah akan dilanjutkan dengan tidak merugikan masyarakat. Hak-hak masyarakat harus dikembalikan. Masyarakat harus merasa happy dan senang. Seperti itu. Artinya kalau misalnya pun nanti dilanjutkan tapi diserahkan kepada pasar bebas ya. Misalnya terserah masyarakat mau jual apa nggak jual. Ya, betul. Jadi jangan dipaksa. Layaknya jual beli yang normal, di mana orang tidak merasa tertekan, bukan dengan ancaman dan segala macam. Itu tidak boleh sama sekali. Karena saya katakan tadi, berarti ini sudah menyentuh kepada pelanggaran hak asasi manusia berat, dan Jokowi harus diseret. Bertanggung jawab ya. Iya, aguan harus diseret dalam hal ini. Ya, ini harus, karena ini memang Indonesia ini hanya terjadi di negara kita yang seperti ini itu. Jadi jelas Bu ya bahwa gugatan ini sebenarnya bertujuan untuk ingin membatalkan ya. Ingin membatalkan, kalau kami ingin membatalkan ya. Dan mengembalikan rakyat itu kepada posisinya semula. Iya, betul sekali. Dan ini perang besar, kita akui itu. Perang besar. Perang besar. Dan Ibu paham juga bahwa sebenarnya untuk melawan konglomerasi sekelas aguan ini tidak mudah ya. Kita ini siapa sih Bang Abraham Samad? Tapi kami juga menghargai diri kami tinggi karena kami adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak takut, yang kami takuti hanya Allah. Ya, karena kan seseorang itu di depan Maha Pencipta itu kecil. Kan sama semua Bu sama. Ya, nggak ada konglomerat. Betul, tidak ada. Ya, jadi sama aja ya. Betul. Apa yang ingin Ibu Kurnia garis bawah ini, yang paling penting dan paling urgent di dalam gugatan ini? Ya, menurut saya dampak sudah terjadi. Kondisi kesalahan sudah terjadi. Sudah terjadi ya? Iya, orang yang andil di situ sudah tidak lagi menjadi presiden, ya kan? Dan ya tentu saja rombongan-rombongannya yang sudah ikut juga sudah tidak lagi menjabat. Hari ini kita memandang ke depan karena sudah ada pemerintahan yang baru. PIK ini bukan kesalahan Pak Prabowo, itu bukan itu jelas ya. Itu jelas ya. Jadi tugas beliau itu sebenarnya ibarat kata lagi itu adalah cuci piring atas pesta yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi ya. Jadi cuci piring, ya Pak Jokowi yang pesta. Ya harus, karena harus ada yang mencuci piring. Tapi tidak berarti dia dilepaskan dari itu. Makanya cuci piring itu termasuk. Saya bilang tadi, audit itu cuci piring, ya kan? Mempertanggungjawabkan secara hukum itu cuci piring.
dan membantu Pak Prabowo. Membantu Pak Prabowo untuk bisa menegakkan hukum dan aturan yang ada. Jadi ini harus diperbaiki. Jadi kita melakukan recovery ya atas apa yang terjadi, kita perbaikan apa yang terjadi ini, kemudian men-set ulang atau reform gitu kan, dan terakhir rekonsiliasi seluruh anak bangsa. Ya kan, kita tidak mau diadu domba oleh seorang makhluk yang luar biasa dalam 2 periode ini membuat kita kacau balau. Terus terang saya katakan seperti itu. Tentu saja tapi berat ya untuk Pak Prabowo, karena memang beliau ini ada di tekan kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Tapi sebagai orang yang hebat, saya berharap beliau bisa mengatasi hal tersebut begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kita berharap bahwa Pak Prabowo ini cepat memisahkan dirinya dengan kekuatan yang Jokowi. Karena banyak pekerjaan di depan. Ini tinggalkan dulu lah. Ke depan ini pandang waktu 5 tahun itu sangat singkat. Umur beliau sudah tidak muda lagi kan. Ya kalau dia bisa ikut pemilu tahun yang ke depan itu dengan cara yang tentu saja jujur, adil, ya tentu masih bisa 1 periode lagi. Biasanya kan begitu ya. Dan kita pilih ya. Iya, kita pilih. Kalau dia bagus pasti dipilih. Itu langsung menjadi semacam support untuk beliau. Apalagi kalau dia membatalkan PSN. Wah, itu sudah insya Allah langsung kita siapkan jadi panitianya untuk pemenangan beliau. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim advokasi secara keseluruhan. Tetap jaga semangat. Ya, tetap jaga kepercayaan diri karena kita baru memulai, sidang baru akan dimulai 3 minggu lagi. Berarti kami menunggu tahun depan, ini terlama ini ya. Meski menurut saya sebenarnya kemarin masih bisa lah 1 minggu. Kenapa sih mesti lama-lama gitu kan? Sengaja itu Bu ya? Ya sudah tahu lah kita gitu kan. Kita pokoknya nggak heran lah gitu. Apapun bisa dijadikan alasan untuk itu semua. Jadi kita siapkan kekuatan. Yang penting di dalam diri kita berniat baik untuk menegakkan aturan, membela bangsa ini, membantu pemerintahan yang ada. Ya kan, semoga menjadi amal ibadah. Amin. Dan kepada para prinsipal juga jaga stamina karena perjuangan ini benar-benar masih panjang begitu ya. Dan tentu kami mengharapkan keikutsertaan keseluruhan rakyat Indonesia untuk mendukung. Betul. Karena kenapa Bang Samad, masih banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, saya bukan bermaksud menggunakan kata-kata kasar ya. Kalau minjam katanya Bang Rocky Gerung tuh masih banyak orang yang dungu ya, yang masih mau jadi tukang cebok. Dalam artian membagus-baguskan, membagus-baguskan periodenya yang lama itu, presiden terbaik. Itu nggak usah lah. Anda bersatulah dengan bangsa ini, pandang fakta dan kenyataan kita ini ada di tubir jurang, tapi bisa untuk berubah kalau Anda ikut serta. Stoplah segala macam pecah belah gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Kurnia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Kurnia ini mengilhami kita, mengedukasi sekaligus mencerahkan kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.